Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tanya Hukum dengan saya Yediza Umami. Bersama saya sudah hadir Muhammad Fadil, paralegal dari LBH Keadilan. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai mahar pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui, akhir-akhir ini sering banget nih terjadi orang-orang batal nikah. Lalu kemudian mahar yang telah diberikan oleh pihak cowok ini diminta lagi ke pihak ceweknya. Lalu pertanyaan-pertanyaan muncul nih di publik ya. Mahar itu wajib dikembalikan nggak sih gitu? Nah, bersama kita sudah hadir Fadil dari LBH Keadilan. Mungkin bisa menjawab secara hukum gimana? Oke, terima kasih Mbak Yeliza. Sebelum kita menjawab itu, kita harus tahu dulu apa itu pernikahan ya. Kita mungkin sebagai umat manusia, siapa sih yang tidak ingin menikah ya Mbak ya. Namun kita hanya bisa merencanakan dan memutuskan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu rencana Allah, kita tidak bisa menolaknya. Kita ngomongin pernikahan, apa sih itu pernikahan? Pernikahan dalam agama Islam yaitu perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Yang mana perjanjian ini si laki-laki dan perempuan ingin melanjutkan hubungan ke yang lebih halal. Menurut ulama Abdurrahman Al-Jaziri, pernikahan ialah perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membangun rumah tangga. Namun perjanjian suci itu apa sih Mbak? Ya kan, perjanjian suci ialah ijab qabul, yang mana itu pertamanya dipimpin oleh pihak wanita, itu dari walinya, entah itu ayahnya atau walinya. Nah, ngomong pernikahan, ada beberapa pengertian dari ulama, yaitu dari Imam Maliki mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang dapat mengubah hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi menjadi hubungan seksual yang halal dan sihhat. Menurut hukumnya Mbak ya, itu bukan pernikahan, tapi adalah perkawinan. Nah, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan berbunyi, yaitu pernikahan ialah perikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi Mbak juga menjelaskan mahar yang mana sudah diserahkan oleh pria, namun diminta balik ya. Nah, kita harus tahu dulu sih Mbak, apa itu mahar kan? Sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 1 huruf B, mahar itu ialah pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang ataupun lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan tadi juga menjelaskan apakah wajib dikembalikan. Nah, sebelum kita membahas wajib atau tidaknya itu dikembalikan, wajib nggak sih seorang pria itu memberikan mahar gitu kan? Yang hanya seorang pria itu minta dikembalikan aja, tapi wajib nggak sih seorang pria itu memberikan mahar itu sendiri? Dalam pasal 30-nya Mbak, dalam kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa pemberian mahar ini wajib diberikan oleh mempelai pria yang kepada calon mempelai wanita yang berjumlah, berbentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi mahar ini disepakati dulu nih Mbak, berbentuknya apa, jumlahnya berapa, dan jenisnya apa tuh disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, bagaimana jika yang tadi Mbak bilang gagal nikah? Gagal nikah. Nah, dan pasal 32-nya Masih Hukum Islam menjelaskan bahwa pemberian mahar harus langsung diberikan kepada calon mempelai wanita, dan sejak saat itu pula mahar itu menjadi hak pribadi seorang wanita. Jadi dari sini juga ada sedikit diketahui bahwa setelah si pria itu memberikan mahar, itu sudah otomatis menjadi kepentingan pihak wanita. Namun dalam pasal 33-nya ayat 1 menjelaskan bahwa penyerahan mahar itu dilakukan dengan tunai. Jadi harus secara tunai atau
kontan ya Mbak ya. Dan pasal 2 pula dijelaskan apabila calon mempelai wanita setuju penyerahan mahar itu boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya maupun sebagian mahar yang belum ditunaikan. Penyerahan menjadi hutang calon mempelai pria. Jadi dalam hal ini jika mempelai wanita setuju mahar itu tidak berbentuk tunai itu tidak masalah, namun akan menjadi hutang pria. Nah, dari sini sudah jelas bahwa mahar itu tidak wajib dikembalikan karena dalam pasal 2 tadi menjelaskan bahwa pemberian mahar sudah menjadi milik calon mempelai wanita. Jadi sudah otomatis setelah diserahkan otomatis menjadi milik si calon mempelai perempuannya, walaupun nanti batal nikah tapi tetap jadi milik dia ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Fadil atas penjelasannya. Demikian teman-teman pembahasan kita hari ini tentang mahar pernikahan. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan tentang hukum, tentang permasalahan sehari-hari yang ada kaitannya dengan hukum, juga bisa nanti langsung komen aja di kolom komentar dan atau bisa berkirim surat, berkirim email ke email tanya hukum, nanti kita lampirkan di deskripsi box emailnya. Teman-teman bisa tanyakan pertanyaan apapun yang berkaitan dengan hukum. Oke, terima kasih banyak Mas Fadil. Sekian bincang kita hari ini. Terima kasih banyak telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.